keadilan di pengadilan ini. Oke, keadilan ditegakkan, hukuman yang pantas buat Eza, itu aja sih. Hukuman yang pantas itu nggak apa? Masuk sel perempuan, udah. Seperti Rasti versus Eza, Seruni Bahar pun siap melangkah ke jalur hukum melawan adik iparnya, Anissa Bahar. Tudingan Anissa bahwa dirinya sebagai perebut Eko Bahar dari istri terdahulu dianggap sudah melampaui batas. Yang lakukan adalah datang dan dia menggunakan seperti ini. Semuanya bohong. Bahwa aku akan mensomasi Anissa. Benar juga dia gengsi, dia juga cinta. Untuk pertama kalinya, Ardina Rasti dipertemukan dengan Eza Gionino di ruang persidangan. Kemarin, Ardina sebagai saksi korban hadir demi membeberkan kejadian penganiayaan yang ia tudingkan kepada Eza, mantan kekasihnya. Rasti tampak sudah siap memberi kesaksian. Tak ada air mata, tak ada rasa takut lagi untuk Eza. Dengan lugas, ia berkisah di depan majelis hakim seputar tindak kekerasan dan penganiayaan yang ia terima dari Eza. Dia memegang bahu saya, dia menonjok muka saya sebanyak 3 kali, dan tangan kanan dia menonjok bagian sini. Tapi lebih karena kuping, karena saya ingat banget kuping saya pengaruh pada saya. Yang dia lakukan adalah datang, dan dia menendang seperti ini. Berkali-kali sampai saya pingsan. Lebih terkena di rusuk kiri dan perut, karena saya meringkuk. Itu hak dia gitu, dia mau ngomong seperti apa, dia bilang saya menganiaya dia, saya menendang dia, saya memukul dia, sampai dia tadi memperagakan kan gitu, gimana caranya dia bilang saya menendang dia. Posisinya saya dan terdakwa sudah tidak ada hubungan pacaran, kami sudah putus. Dia mendorong saya seperti ini, sebelum saya jatuh, tangan saya ditarik lagi, dan itu bisa sampai fisik maupun verbal. Dia selalu berhenti, merokok, dan meminum dia. Semuanya bohong. Dari semuanya, dari kejadian pertama, dari kejadian kedua, sampai pengerusakan barang segala macam, semua bohong. Mendengar penuturan Ardina Rasti, kita nyaris tak pernah bisa membayangkan betapa kejamnya seorang Eza Gionino. Selama ini, dari dokumentasi rekaman liputan kami, Eza selalu mampu menunjukkan rasa cinta yang mendalam untuk Rasti. Januari 2011 lalu misalnya, Eza dan Rasti yang bernaung dalam satu manajemen tampak mesra kala merayakan ulang tahun manajer mereka. Setahun kemudian, Rasti dan Eza lagi-lagi mempertontonkan kemesraan. Kala itu dengan rasa sayang sebagai seorang kekasih, Rasti memberikan pesta kejutan saat Eza berulang tahun. Siapa yang menyangka kalau di balik semua cerita indah tersebut, Rasti ternyata menyimpan luka batin yang teramat dalam. Ia sempat memaafkan Eza, namun ia kembali mendapat penganiayaan dari orang yang ia cintai.
Kini Rasti tak mau lagi hanya tinggal diam. Ia bangkit berdiri dan memberi kesaksian demi menghentikan semua kekerasan yang pernah ia rasakan dari Eza. Saya sangat bukan membeberkan semua fakta Dari kesaksian dokter, apakah ada luka di bagian tubuh dia atau tidak gitu? Apakah dia bisa berjalan atau tidak gitu? Seperti yang dia bilang, dia tidak bisa berjalan selama seminggu, dia bilang ya gitu. Dia bilang seminggu dia jalannya pincang gitu. Sedangkan tanggal 14 pihak pengacara saya sudah bertanya, apakah tanggal 14 Anda ada show gitu. Dia bilang iya gitu. Sedangkan sekarang gini, dia bilang dia kakinya pincang ya, kakinya pincang. Apakah dia manggung sambil kakinya pincang-pincang? Itu kan nggak mungkin men gitu. Saya mencoba untuk berdoa, mensupport, dan saya banyak mengharapkan keadilan di pengadilan ini. Oke, keadilan ditegakkan, hukuman yang pantas buat Eza, itu aja sih. Hukuman yang pantas itu nggak apa? Masuk sel perempuan, udah. Seperti Rasti versus Eza, Seruni Bahar pun siap melangkah ke jalur hukum melawan adik iparnya, Anissa Bahar. Tudingan Anissa bahwa dirinya sebagai perebut Eko Bahar dari istri terdahulu dianggap sudah melampaui batas. Bukan hanya kasus Ardina Rasti versus Eza Gionino yang memanas. Di tempat lain, pertikaian Anissa Bahar melawan Seruni juga kian meruncing. Keduanya sama-sama siap melayangkan somasi. Mengapa Anissa menolak kuat kehadiran Seruni di tengah-tengah keluarga besarnya? Lalu kalau kasus ini sampai ke jalur hukum, akankah Seruni juga berhak menggunakan nama Bahar sebagai nama panggungnya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Seruni Bahar, penyanyi dangdut pendatang baru ini bak duri yang membuat sakit seluruh keluarga besar Anissa Bahar. Anissa ngotot Seruni tak layak menggunakan nama Bahar. Sebaliknya, Seruni siap untuk mensomasi Anissa. Habis sudah kesabaran Seruni Bahar, pedangdut cantik ini dengan tegas menyatakan siap melawan adik iparnya Anissa Bahar di jalur hukum. Pertikaian yang awalnya bermula dari pemakaian nama Bahar oleh Seruni, rupanya melebar hingga ke masalah rumah tangga. Anissa menuding Seruni sebagai biang keladi dan perebut Eko Bahar dari istri sahnya. Sebuah tudingan yang membuat Seruni meledak. Sejak dia bisa ambil alih rumah dan segala macamnya kakakku, dia udah merasa jadi nyonya di rumahku. Maklum orang kampung, Saya juga kemarin habis teleponan sama istrinya Kak Eko yang asli kan, waktu itu kan. Jadi Seruni kan awalnya kan memang merebut kakak saya dari istrinya yang itu. Sebenarnya kalau saudara kandung aku udah aku gebek-gebek Anissa tuh. Ini karena cuman ipar aja, bahwa aku akan mensomasi Anissa. Dengan adanya kata-kata yang aku dikatain kamu seupai, ya kan? Terus keluar juga statement bahwa Seruni Bahar adalah perebut suami orang. Siapa sih dia ya kan? Pokoknya kamu seupai you banget lah. Itu bener-bener gak nyaman buat aku. Bukan cuma Anissa, Dewinta Bahar pun ikut menyerang Seruni. Dewinta bahkan mempertanyakan keabsahan pernikahan Seruni dengan kakaknya Eko Bahar. Sampai sekarang demi Allah gak pernah yang namanya ngelihat dia married sama kakak saya. Ya mungkin nikah siri, aku juga gak tahu, mungkin juga ya gimana gitu. Di Pik BB itu katanya ini loh istrinya Eko Bahar yang asli. Padahal sebelum saya nikah sama dia udah ada masalah sama istrinya. Perihal penggunaan nama Bahar, Jul yang merupakan kakak tertua Anissa Bahar juga ikut angkat bicara. Jul menyebutkan bahwa yang menyematkan embel-embel Bahar di belakang nama Seruni adalah dirinya, bukan Eko, suami Seruni.
Kala itu, Seruni masih berada di bawah naungan artis manajemen Jul. Sayang setelah keluar, Jul juga menyayangkan sikap Seruni yang dituding tak pantas sebagai seorang penyanyi dangdut. Karena sekarang aku liatin juga dia udah lost control. Menggunakan nama Bahar itu sendiri juga udah semau-maunya. Dia kayaknya udah ngelunjak. Kemarin sih aku masih ayo, aku ajak-ajak kerja. Lagi belum